Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota Dina Marlina dengan NPM 2050648, Septi Amelia Habibah dengan NPM 2050650, D Indriani dengan NPM 2050656, dan Anissa Najmi Aprila dengan NPM 1850653. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dagongan, tarumpah panjang, dan ucing sumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Najmi Aprila, NPM 185060053. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional dagongan. Dagongan adalah jenis permainan tradisional rakyat Minahasa. Dagongan memiliki arti tolak menolak. Peralatan yang diperlukan dalam permainan ini yaitu berupa bambu gading yang lurus dan ruas-ruasnya harus dibersihkan supaya tidak terdapat cabang yang membahayakan pada waktu tolak menolak. Jumlah peserta sebanyak 5 orang laki-laki. Panjang bambu yang digunakan adalah 6 meter. Jalannya permainan adalah kalau dalam tarik tambang, kedua regu tarik menarik, sedangkan dalam permainan dagongan ini tolak menolak. Kedua regu berbaris saling berhadapan, dan yang paling depan memegang bambu dengan jarak 1 meter. Wasit memberikan aba-aba dengan hitungan 1-3, regu yang cepat terdorong dinyatakan kalah. Dan berikut ini adalah contoh permainan dagongan. Pergantian wasit. Pergantian wasit. Wasit bisa, wasit. Pergantian wasit. Aduh, kunaon euy. Terlalu tegang. Jadi wasit nu tegang euy. Nah, beginilah pertandingan. Ya, bentar lagi. Kurang hantar dekatkan. Kaki siap, kaki siap. Kaki posisi kaki. Yuk, Kaki. kuat. Terus. Akhirnya Purwakarta memenangkan masuk final. Terima kasih doanya teman-teman. Tarumpah panjang. Tarumpah panjang adalah permainan olahraga tradisional yang menggunakan kayu panjang dengan ukuran tertentu sebagai alat mengadu kecepatan dengan menempuh jarak yang telah ditentukan. Permainan ini juga bisa dilakukan oleh 3 atau 5 orang dalam sepasang tarumpah. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah tarumpah panjang. Sejarah perkembangan permainan tarumpah panjang merupakan permainan tradisional dari daerah sepanjang perairan Sungai Rokan, baik Rokan kiri maupun Rokan kanan, Kabupaten Kampar maupun Rokan bagian hilir. Bahkan tarumpah panjang ini juga sudah berkembang sampai bagian Siapi-Api, Bengkalis, dan Riau. Hingga sekarang permainan tarumpah panjang ini telah merakyat di seluruh wilayah Indonesia. Permainan ini sering dilakukan dalam perlombaan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau juga bisa dijadikan salah satu permainan pada olahraga rekreasi ataupun outdoor. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani dengan NPM 2050656. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan permainan tarumpah panjang. Permainan tarumpah panjang memiliki nilai afektif, konektif, dan fisikomotor sebagai bentuk dari pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, yaitu terdiri dari yang pertama nilai afektif adalah nilai kearifan dalam melaksanakan permainan ini. Nilai afektif yang baik di sini maksudnya setiap anggota serius dalam bermain dan melaksanakan tugas dengan baik dan benar.
Yang kedua ada nilai kognitif. Nilai kognitif adalah nilai yang tertulis berdasarkan penugasan materi. Dinilai baik apabila anggota mengerti antara lain dan memahami perannya dalam permainan. Dan yang terakhir ada nilai psikomotor. Nilai psikomotor adalah nilai perilaku dalam permainan. Nilai ini berupa kehadiran dan menati peraturan bermain. Psikomotor yang baik harus melaksanakan permainan sesuai peraturan permainan. Selanjutnya adalah tempat permainan tarumpah panjang. Permainan tarumpah panjang ini juga dilakukan di lapangan berumput, di stadion atau tanah dataran. Yang terpenting kondisi lapangan yang dipergunakan untuk perlombaan permainan ini datar dan luas. Jumlah lintasan dibuat sesuai dengan kondisi ukuran area yang dipergunakan. Untuk lebih meriah permainan ini, sebaiknya lintasan yang dipergunakan minimal sebanyak 3 lintasan. Apabila dibuat lebih dari itu, akan lebih baik dan meriah. Ukuran resmi untuk lapangan pertandingannya adalah berukuran panjang 50 meter dan lebar 7,5 meter, yang dibagi menjadi 5 lintasan dengan lebar masing-masing lintasan adalah 1,5 meter. Lebar garis batas untuk lapangan adalah 5 cm. Tarumpah panjang merupakan permainan tradisional dari daerah sepanjang perairan Sungai Rokan. Permainan ini menggunakan sejenis sandal yang telapaknya terbuat dari kayu dan pengikat kaki yang terbuat dari ban yang dipaku kedua sisinya agar tidak saling jatuh saat memakainya. Nah, kalian penasaran kan bagaimana cara membuat tarumpah panjang ini? Mari kita simak. Nah, yang pertama ini kita cari atau beli kayu yang tebalnya kurang lebih dari 5 cm ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membutuhkan karet ban, paku, dan juga gunting. Nah, kemudian langkah-langkahnya bagaimana sih? Nah, langkah yang pertama yaitu potong karet ban sesuai ukuran kaki ya. Nah, setelah dipotong, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu pasang karet ban dengan menggunakan paku di setiap sisinya. Nah, ini dia penampilan tarumpah panjang ketika sudah siap digunakan. Untuk kalian semua, selamat mencoba membuat tarumpah panjang. Semoga dari video cara membuat tarumpah panjang ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa kalian coba ya. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk cara membuat tarumpah panjang. Bye-bye. Nah, cara bermain tarumpah panjang, perlombaan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu beregu 3 orang dan beregu 5 orang, sesuai dengan jenis kelaminnya. Jalannya permainannya adalah yang pertama, sebelum perlombaan dimulai, usia para peserta diteliti untuk menentukan kelompok usia. Regu yang sudah diteliti kelompok usianya kemudian diberi nomor untuk dipasang di dada bagi peserta yang paling depan dan di punggung pemain paling belakang. Yang kedua, peserta dibagi dalam regu yang terdiri dari 5 orang atau 3 orang sesuai dengan jenis yang diperlombakan. Ketiga, seluruh peserta dibagi dalam seri, setiap seri maksimal 5 regu sesuai dengan jumlah lintasan, disesuaikan dengan jumlah regu peserta. Keempat, selanjutnya diadakan undian untuk menentukan lintasan masing-masing regu dan untuk menentukan urutan pemberangkatan dalam perlombaan. Sebelum perlombaan dimulai, peserta dari masing-masing regu berdiri di belakang garis start di samping terompahnya. Lalu, aba-aba dalam perlombaan diberikan oleh juri. Pemberangkatannya adalah bersedia, siap, ya lalu dimulailah. Peluit dibunyikan atau bendera start dikibarkan. Petugas lintasan terdiri
terdiri di belakang lintasan peserta dan memperhatikan regu pada lintasan masing-masing dengan membawa bendera biru merah. Selanjutnya, pada aba-aba bersedia, peserta berdiri di atas terompah dengan jari-jari kaki masuk ke dalam setengah lingkaran karet dan berpegangan satu sama lain. Sebaliknya, para peserta memakai sepatu olahraga agar kaki tidak lecet. Peserta regu berpegangan satu sama lain, boleh pada bahu atau pinggang. Lalu, aba-aba siap, peserta siap untuk melakukan jalan. Aba-aba ya, peserta berjalan secepat-cepatnya menempuh jarak 50 meter. Regu dianggap sah apabila peserta terakhir dan ujung terompah bagian belakang melewati garis finish dengan tidak ada kesalahan selama dalam perjalanan. Regu juga masih dianggap sah walaupun regu tersebut jatuh ke depan tetapi kedua kaki masih kontak dalam terompah meskipun tangan menyentuh tanah. Selanjutnya, peserta atau regu dianggap gugur apabila tidak berhasil mencapaikan garis finish, menginjak lintasan peserta lain dengan sengaja menggunakan peserta lain. Salah satu kaki atau kedua kaki menginjak tanah, artinya salah satu kaki atau kedua kaki tidak ada kontak dengan terompah. Terompah rusak di tengah jalan. Regu yang gugur tidak perlu meneruskan sampai garis finish. Untuk regu yang dinyatakan sebagai pemenang, apabila regu tersebut paling cepat memasuki agar sampai garis finish, itulah pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marlina dengan NPM 205060048. Selanjutnya saya akan memaparkan permainan tradisional yaitu ucing sumput. Ucing sumput merupakan nama salah satu permainan tradisional di Jawa Barat. Secara umum, permainan ini sama dengan petak umpet, tetapi bedanya yang bagian jaga dalam permainan ucing sumput ini disebut ucing. Permainan ini dilakukan biasanya di luar rumah supaya jangkauan persembunyiannya lebih luas. Ucing sumput adalah permainan di mana para pemain berusaha bersembunyi sedangkan seorang ucing atau penjaga berusaha mencari dan menemukan mereka. Manfaat yang didapat dari permainan ucing sumput ini adalah menumbuhkan rasa senang pada diri anak, melatih sosialisasi anak dalam berkomunikasi, aktif, kreatif, dan bertanggung jawab, melatih sportivitas, dan melatih anak dalam menghafal berhitung. Selanjutnya yaitu menyiapkan permainan. Yang pertama, pilih para pemain. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk bermain ucing sumput adalah merekrut para pemain. Setidaknya 2 pemain dibutuhkan untuk memainkan permainan ini. Namun, tentu saja semakin banyak pemain semakin seru. 2. Tentukan aturan-aturan permainan. Jika kita tidak menentukan aturan permainan, kita akan mendapati para pemain pergi ke tempat-tempat terlarang atau tempat berbahaya yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti jatuh dari pohon atau memanjat atap. Pastikan semua pemain tetap aman. Buatlah aturan, misalnya hanya boleh bersembunyi di tempat-tempat yang cukup untuk 2 pemain atau bersembunyi di tempat-tempat di mana semua pemain dapat ke sana. Yang terakhir, temukan lokasi yang cocok. Selanjutnya, cara memainkan permainan ucing sumput. Permainan ini diawali dengan hompimpa, kemudian yang kalah saat hompimpa akan menjadi ucing dan sisanya yang akan bersembunyi. Selanjutnya, ucing akan menutup mata menghadap tembok atau pohon yang dijadikan benteng dan mulai berhitung 1-10 sesuai kesepakatan. Sementara teman yang lain bersembunyi dengan mencari tempat persembunyian yang teraman sampai waktu hitungan habis. Apabila selesai menghitung, ucing akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Teman yang bersembunyi harus tetap diam atau pindah tempat supaya tidak ketahuan. Jika yang bersembunyi ketahuan oleh ucing, maka ucing akan berkata hong, misal hong nisa. Kemudian ucing berlari menuju benteng dan meraih benteng tersebut sambil berkata 25.
Tetapi yang bersembunyi kemudian ketahuan pertama oleh ucing masih memiliki kesempatan untuk tidak menjadi ucing, yaitu dengan berlari secepat mungkin untuk meraih benteng dan berteriak hong sebelum ucing mengatakan 25. Selanjutnya saya akan menayangkan video contoh permainan ucing sumput. Selamat menyimak dan menyaksikan. Siapa orang ucing sumput? Ayo, ayo, ayo. Karario ngurang hompilah. Saknya jemput tadi dak. Ek ditang tapi ke 10. 1, 2. Urang gitu we. 3. Haling mah tempat dulu. Di dia we lah. Aduh tuh tukang ngapura. Duh, di mananya euy? 8. 10. Duh, di mana namanya? Tuh, itu. Jika si Imat atau si Pildan anu bukna pada masih Imat. Oh, Imat. 25. Gagal penuntung teh. Puas si Imat panggilanna beunang. Di mana lagi? Tuh si Idan. 25. Di mana nanya? Amel dah. Amel dah. Siapa gua yang tuh, hong nama hong Amel, hong Ende, hong Bella, hong Ajang. 25. Tinggal 2 deui tuh juga sana si Idut. Mana ya 2 deui? Idut. Hong Idut. Dah katangi. 25. Nah, video tersebut merupakan contoh dari permainan ucing sumput. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.